Cek cek. Halo, aku Panda. Aku masih pakai baju ini, berarti kita masih bahas tentang dunia chef. Dan kali ini, kalian pernah nggak bertanya-tanya setiap kalian kayak misalnya ngeliat sesuatu tentang berbau tentang chef, pasti laki-laki. Terus kenapa chef itu laki-laki? Kenapa profesi chef itu kebanyakan laki-laki? Padahal ya kan, profesi ini kan profesi yang dilakukan sama wanita sehari-hari ya kan. Biasanya kan di rumah pasti kayak ibu kita yang masak gitu kan. Nggak bapak kita yang masak, ibu kita yang masak, istri kita yang masak gitu. Pasti biasanya wanita yang masak. Tapi kenapa di industri, kenapa dominan itu pada laki-laki gitu? Tapi nggak semua chef juga laki-laki. Ada juga perempuannya. Cuman kita bicara dominan aja. Kenapa dominannya, kenapa kebanyakan itu laki-laki? Oke. Jadi yang pertama adalah pekerjaan industri itu adalah pekerjaan yang banyak atau cepat. Jadi dia karena namanya juga industri kan, menciptakan sesuatu barang yang untuk diproduksi orang banyak. Itu namanya industri kan. Otomatis juga terutama di kulineri, selain menciptakan makanan yang banyak gitu, karena tamunya juga banyak. Karena makanan kan harus cepat dihidangin gitu. Terutama waktu kalian setelah masak. Berikutnya yang berhubungan dengan pekerjaan industri. Otomatis kalau misalnya pekerjaan yang banyak dan cepat, butuh tenaga. Ini adalah kunci alasannya. Karena nggak semua wanita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Karena bayangin coba, kalau misalnya aku kerja nih kan, aku bikin beef stew misalnya. Kami bikin beef stew itu saus untuk steak. Kami bikin beef stew itu di pot itu kayak tempat untuk ngerebus. Udah besarnya segini. Itu kapasitas kalau nggak salah 50 liter. Kami sekali bikin itu sekitar 25 sampai 30 liter. Bayangin coba ngangkat 30 liter dari bawah ke atas, cewek. Kan sedikit gimana gitu. Tapi bukan berarti nggak ada. Ada. Malah kawan dulu katanya ada juga yang di section aku tuh cewek. Keren sih. Ngangkat tulang 30 kilo kan mantap. Oke, jadi tenaga itu alasan pertamanya. Dan kenapa juga biasanya cewek-cewek itu para cewek-cewek itu selalu ada di pastry, karena di pastry nggak terlalu butuhin banyak tenaga. Ada juga tenaga, cuman nggak seberat di hot kitchen. Terus berikutnya adalah panas. Ya, kalau di hot kitchen atau jadi chef itu panas, karena kita kan berhubungan dengan api kan, api grill, boiler untuk ngerebus, boiler untuk manggang. Jadi semua itu panas, semua berapi. Jadi ya bayangin coba, cewek-cewek kan nggak tahu sih, kayak mungkin ada yang suka gitu. Cuman kebanyakan kan profesi ini kan yang dilakuin para laki-laki, karena laki-laki udah nggak punya pilihan lagi ya kan, harus ngelakuin itu. Oke. Next adalah salah satu kenapa juga seorang eksekutif chef atau chefnya itu nggak mau meng-hire perempuan untuk di hot kitchen adalah masalah tentang bulan atau masalah haid. Ini bukan gender equality atau masalah seksual apa gitu ya, seksual general apa gitu, enggak. Cuman ini kita bicara fakta. Karena kalau kita bicara fakta nih ya, sebuah restoran tuh harus buka setiap hari. Oke? Dan terutama ada saat-saat tertentu yang kayak misalnya liburan itu otomatis high season. Bayangin kalau misalnya itu banyak ceweknya dan semuanya itu halangan, pada saat yang sama itu halangan atau berganti-ganti ya, waktunya dalam berdekat-dekatan. Otomatis laki-laki pada butuh banyak tenaga dan kekurangan staff. Itu logis. Kita bukan bicara gender equality dan lain-lain, enggak. Ini kita bicara faktanya aja. Makanya kenapa di kitchen itu lebih cocok laki-laki. Karena ini pekerjaan yang padat gitu, yang cepat, yang banyak, yang nggak bisa ada jedanya gitu. Berikutnya adalah rambut. Jadi salah satu yang harus diwajibkan di kitchen adalah pakai topi memang. Cuman yang namanya cewek kan rambut lebih gimana gitu kan daripada cowok. Kalau cowok kan rambutnya pendek jadi rontoknya nggak terlalu parah. Karena aku juga pernah gondrong. Aku tahu kalau misalnya rambut panjang itu mudah banget buat rontok. Jadi rambut salah satu jadi faktornya sih. Tapi ini nggak penting, oke? Ini nggak terlalu diinin. Karena banyak juga sekarang chef-chef yang gondrong. Okay. Next adalah ya seperti yang aku bilang tadi, nggak semuanya tuh laki-laki. Sampai sekarang nih ada di hot kitchen beberapa orang itu yang perempuan di restoran aku. Dan keren sih gitu. Yang bagian berat-beratnya disuruh sama anak muda gitu, kayak aku gini.
namanya juga gimana gitu kan. Terus berikutnya adalah karena semuanya itu dominan laki-laki. Pertanyaannya adalah bisa nggak ada seorang chef tapi perempuan? Maksudnya yang benar-benar eksekutif chefnya perempuan? Jawabannya adalah ada. Jadi ini aku kasih tahu cerita nih. Di Amerika itu ada sebuah restoran yang isinya perempuan semua. Dan mereka itu restoran yang fine dining, restoran yang beneran gitu. Bukan restoran yang cuman kayak warteg gitu, enggak. Ini fine dining yang kelas eksklusif, kelas mahal, mewah. Oke. Dan restorannya itu ditutup. Nggak boleh ada yang tahu kalau misalnya yang kerja itu perempuan. Kenapa? Karena ya biasa kan, permasalahan dari zaman sekarang juga kayak perempuan disepelein atau gimana gitu kan. Dan dia pengen buktikan kalau misalnya perempuan juga bisa gitu. Dan itu udah diliput juga kalau misalnya kalian mau tahu lebih detailnya di Chef Table Netflix. Ada tuh, kalau nggak salah di season 1 atau season 2. Dan yang terakhir, yang paling tepat untuk seorang chef kalau misalnya perempuan mau jadi chef, aku saranin memang di pastry. Seperti yang aku bilang tadi. Di sana lebih dibutuhkan kedetailan dan cewek-cewek kan lebih fokus ke detail-detail kan, kayak bikin cake atau bikin dessert tuh lebih oke sih kalau cewek, dan nggak terlalu berat juga gitu. Jadi itu kenapa di kitchen laki-laki semua dominan. Oke, aku udah jelasin gimana. Semoga kalian dapat insight ya hari ini. Jadi itu dia kesimpulannya. Buat kalian yang masih penasaran tentang dunia ini, aku bakalan jelasin di video-video berikutnya. Dan sebelum itu jangan lupa juga follow Instagram aku di @givanda, dan jangan lupa juga follow di @sokofood. Oke, cukup sekian dan until soon. See you.